Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Halo kalian yang pernah disetrap gara-gara ketahuan nyontek. Ketemu lagi sama aku, Kaito Takahashi di Bodor Geek. Emang yang namanya game yang udah terkenal, pasti ada aja deh yang nyontek. Biasanya developer kayak gini tuh, pengen duit banyak, cuman males mikir. Makanya nyomot aja ide game yang udah terkenal. Kali dapat untung gede juga gitu. Tapi niatnya pengen untung, yang ada malah buntung karena gamenya bapuk. Nah, apa aja sih cuy game plagiat terburuk yang kacau bukan main? Pertama, ada The Simpsons Skateboarding yang meniru Tony Hawk Pro Skater nih cuy. Game-game The Simpsons emang sering banget niru konsep dari game yang udah terkenal. Misalnya kayak Hit and Run yang meniru GTA, dan Road Rage yang meniru Crazy Taxi. Uniknya, kedua game tadi malah jadi game yang bagus banget, walaupun plagiat. Beda cerita kayak The Simpsons Skateboarding yang mana game ini ingin meraup keuntungan dari game Tony Hawk yang emang lagi nge-hype banget waktu itu. Tapi sayangnya game ini kayak nggak tahu gimana caranya masukin unsur game skateboarding yang menyenangkan. Kalau kalian pernah mainin game ini, pasti kalian pernah ngerasain kayak, kok ngelakuin trik ini susah, kok gue jatuh mulu sih. Udah. Karena untuk ngelakuin trik di game ini nggak segampang kayak ngebalikin telapak kaki. Ya soalnya pergerakan skateboard di game ini kagak dantabet. Fisik di game ini pun kacau banget. Yang bikin game ini jadi game skateboarding dengan embel-embel bikin gondok pemainnya. Habis itu ada Final Sword yang meniru The Legend of Zelda Breath of the Wild nih cuy. Ngomongin game plagiat Zelda, tadinya sih pengen masukin Genshin, tapi ntar nih channel habis diserang lagi. Ya udah mending masukin game lain aja deh biar aman, yaitu Final Sword. Toh emang gamenya parbat sih. Karena di Final Sword, kita bakalan disuguhi elemen-elemen yang mirip kayak di Zelda. Cuman ya, lebih bapuk aja gitu. Bisa kita lihat tampilan grafik di game ini udah kayak tampilan game yang belum jadi gitu. Dan parahnya, game ini rilis di tahun 2019. Yang mana grafik macam gitu. Ya udah ketinggalan zaman katanya. Ayo mete. Nah, yang lebih parahnya lagi nih cuy. Musik di game Zelda juga ada loh di game ini. Bener-bener bukan main plagiatnya. Sampai-sampai musik orang pun juga dicolong loh. Nggak heran sih kalau nih game langsung ditarik dan dirilis ulang dengan embel-embel Definitive Edition yang sebenarnya gamenya masih aja bapuk. Rilis ulang cuma ngilangin musik Zelda-nya doang. Grafiknya mah kagak dibagusin juga gitu. Pokoknya all hell dah buat Final Sword. Habis itu ada Unearthed Trail of Ibnu Battuta yang meniru Uncharted nih cuy. Unearthed adalah game besutan developer Arab Saudi yang bernama Semaphore. Developer ini terinspirasi untuk membuat game seperti Uncharted. Tapi sayangnya inspirasinya tuh kebangetan banget sampai-sampai gamenya malah jadi Uncharted KW Arab. Uncharted, Unearthed. Dari namanya aja udah mirip banget kan. Seenggaknya namanya bedain dikit lah gitu. Belum lagi desain karakter utamanya yang mirip udah kayak saudara kembar beda bapak beda ibu. Yang satu Nathan Drake, yang satu lagi Faris Jawad. Nathan Drake dengan sentuhan kearifan lokal budaya Timur Tengah. Paling yang ngebedainnya itu, kalau Uncharted itu game sempurna, kalau satu lagi mau ngikutin jejak Uncharted tapi jam terbangnya masih kurang. Eksekusi game Uncharted ini terkesan ala kadarnya yang bikin gamer jadi ikutan ala kadarnya juga buat mainin game ini. Misalnya kayak pergerakan karakternya yang kaku banget sampai musuhnya yang cukup dongo disajikan di game ini. Come on. Kill me, I'm here, kill me! Come on, do it now, kill me! Walaupun Uncharted ini game episodik, tapi sayangnya episode 2-nya nggak pernah rilis sampai sekarang. Mungkin developernya sadar kali ya, kalau potensi gamenya udah nggak ada. Astaghfirullahalazim. Habis itu ada Renzo Racer yang meniru Mario Kart nih cuy. Mario Kart yang merupakan game balap yang having fun, pastinya jadi inspirasi buat terciptanya Renzo Racer. Cuman kesannya malah jadi kayak plagiat. Bisa kita lihat logo Renzo Racer, terutama di bagian RR-nya, udah kayak angka 8 di logo Mario Kart 8. Udah mulai kelihatan kan plagiatnya? Paling yang ngebedanya itu cuma eksekusinya aja yang berantakan. Pertama, animasi di game ini lumayan aneh kalau diperhatiin. Habis itu, mekanisme balapannya juga nggak bener. Mau sebagus apapun handling karakternya, tetap aja kagak bisa belok gitu. Terus juga, akselerasi di game ini kayaknya nggak menganut hukum fisika sih. Nggak masuk akal aja gitu. Pas baru mulai balapan, mobil kita udah kayak bemo. Yang jalannya udah krek. Pelan bet. Tapi lama-lama nih mobil jadi ngebut sendiri udah kayak kesambet Lightning McQueen gitu. Ditambah handlingnya kacau tadi, yap, jadilah game balapan yang tidak sehat untuk kejiwaan.
Lama-lama stres sendiri anjir ngendalin mobilnya. Habis itu ada Madman yang meniru Max Payne nih cuy. Emang di tahun 2000-an, game crime macam Max Payne itu lumayan banyak. Dari sekian banyaknya, Madman emang pantas jadi game terburuk plagiat Max Payne. Pertama, grafiknya caur banget. Kalau mau bandingin sama Max Payne... Udahlah cuy, gak usah dibandingin lah. Jadi sedih aku. Pokoknya caur banget dah. Belum lagi voice acting karakternya udah kayak orang kumur-kumur. Ain't got time to explain, Bill. Go out front and see if the girls need any help, okay? Aku kalau disuruh main game dengan voice acting macam gini, mending aku ke WC, sikat gigi, kumur-kumur, terus bobo cantik deh. Sampai-sampai gameplaynya pun bisa bikin gamer jadi gedek sama game ini. Sejago-jago kalian main game FPS, hebat kalau tembakan kalian bisa kena di game ini. Seolah-olah kudu kita tompo dulu musuhnya supaya tembakan kita bisa kena. Atau bisa aja sih pakai kemampuan bullet time biar jadi slow motion musuhnya. Yang niatnya jadi fitur buat membantu player, malah jadi gak ada gunanya. Makanya gak heran sih niatnya Madman mau rilis di Xbox sama GameCube, malah di cancel gara-gara gamenya hancur parah. Habis itu ada Barbarian Souls yang meniru Dark Souls nih cuy. Game macam Dark Souls emang ada banyak banget. Tapi Barbarian Souls adalah game plagiat Dark Souls yang paling parah pokoknya. Wajar aja dari namanya aja udah kayak gitu. Barbarian Souls. Barbar. Pasti gamenya barbar banget isinya. Acak-acakan dah pokoknya. Saking barbarnya, bisa kita lihat video trailernya. Udah gambarnya burik, videonya nge-lag. Basically, dengan PD-nya, developer Barbarian Souls memilih video yang kualitasnya udah kayak video funny moment buat trailernya. Pas gamenya udah rilis, kirain grafiknya bakal lebih bagus gitu. Ternyata masih aja burik. Kalau ngomongin gameplaynya, kita bakalan disuruh jalan, terus habis itu gelut sama Barbarian, jalan lagi, gelut lagi, udah tamat. Gitu aja gameplaynya. Selain gameplaynya yang monoton, dalam satu stage kita bakalan ketemu sama musuh yang repetitif, yang kesannya tuh kayak lu lagi. Dengan aspek-aspek barusan, daripada namanya Barbarian Souls, mending namanya ganti aja jadi Magarian Souls gitu. Karena eksekusinya kayak mager aja gitu. Terakhir ada Tattoo Assassins yang meniru Mortal Kombat nih cuy. Memang Mortal Kombat itu udah jadi panutan banget buat game fighting karena aspek menarik yang disajikannya. Tapi nih cuy, ada satu game plagiat Mortal Kombat tapi dengan unsur yang gak bisa dimengerti sama akal sehat manusia. Namanya Tattoo Assassins. Sama-sama menggunakan motion capture orang langsung dalam pergerakannya yang bikin game ini jelas banget meniru Mortal Kombat. Yang bikin beda tuh, cuman konsepnya aja yang gak jelas gitu loh. Udah jalan ceritanya nggak jelas mau dibawa kemana. Belum lagi desain karakternya yang penampilannya malah kayak pengikut sekte jahanam daripada disebut assassin. Terus juga kombonya yang bener-bener nggak masuk akal. Mana ada orang berantem pakai kentut gitu loh. Yang ada gelut kagak main ceret iya lu. Dan terakhir, konsep fatality Mortal Kombat juga ditiru di Tattoo Assassins yang pastinya fatality-nya lebih absurd dibanding fatality yang ada di Mortal Kombat. Jadi, daripada disebut game plagiat, menurutku, Tattoo Assassin lebih pantas disebut sebagai game Mortal Kombat Lawak Edition kali ya. Oke cuy, itulah game plagiat terburuk yang kacau bukan main. Sebenarnya masih banyak game plagiat yang lebih buruk dari game barusan. Cuman kalian bisa tambahin aja di komentar. Thank you cuy for watching and see you next video. Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised.